Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Hadis-hadis Hukum karangan Ibnu Al-Mulaqin. Hari ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-327, yaitu hadis An Salamat ibni Aqwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazati ukhra faqala hal alaihi dainun qalu na'am salah satu dananir qala sallu ala sahibikum qala Abu Qatadah salli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu fa shalla alaihi. Infiradu bi ikhrajihi al-Bukhari. Artinya, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, satu jenazah yang lain dihadirkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah dia menanggung hutang?" Maka mereka pun menjawab, "Ya, sebanyak 3 dinar." Maka baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatkanlah sahabat kamu ini." Kemudian Abu Qatadah berkata, "Salatkanlah beliau wahai Rasulullah, aku akan menanggung hutangnya." Kemudian baginda lalu menyolatkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini kita dapat mendapatkan berbagai hikmah, berbagai ilmu, ya, dan juga hukum-hukum yang terkait dengan hutang. Ya, hadis ini berbicara tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau itu enggan atau tidak mau untuk mensolati orang yang masih memiliki hutang. Ya, dalam riwayat ini jumlah dari hutang tersebut adalah 3 dinar. Maka sallu ala sahibikum, itulah sabda dari Nabi yang mulia, salatkanlah oleh kalian sahabat kalian itu. Ini mengandung makna bahwasanya Nabi memerintahkan kepada mereka untuk sholat, ya, untuk menyolatkan orang yang memiliki hutang. Ini nanti menunjukkan bahwasanya begitu beratnya, ya, hutang, dalam artian itu ketika seseorang itu memiliki hutang, maka hendaknya dia segera dibayarkan. Kemudian Abu Qatadah, seorang sahabat Nabi, mengatakan, "Sholli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu." Solatilah dia itu wahai Rasulullah, karena hutang dia itu, si mayit itu, aku yang akan menanggungnya. Fasalla alaihi. Kemudian Rasulullah pun menyolatkan mayit tersebut. Ya, nah dari sini ada beberapa hukum yang kita bisa ambil. Pertama berkaitan dengan termasuk dosa besar atau termasuk sebuah kesalahan yang besar ketika seseorang itu meninggal, kemudian dia itu tidak ada niat untuk membayar hutangnya. Artinya apa? Bahwa hutang dalam Islam itu sangat-sangat diperhatikan dalam Islam, terutama bagaimana ketika dia itu punya hutang harus membayarnya. Maka hadis ini jelas sekali, ya, orang yang memiliki hutang ketika dia itu meninggal, maka Nabi itu tidak mau menyolatkannya sampai kemudian ada orang lain yang akan membayarkan atau menanggung dari hutang tersebut. Ya, jadi hukum yang pertama kita ambil beratnya dosa hutang, terutama orang yang meninggal ketika masa hidupnya itu tidak ada niat untuk membayarnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemuliaan para sahabat Nabi. Salah satu atau dalam riwayat ini adalah Abu Qatadah, yang beliau itu menanggung, ya, akan membayarkan hutang dari si mayit agar si mayit tersebut bisa disolatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita dari hutang, ya. Kalaupun kita memiliki hutang, maka hutang itu dalam konteks modern itu adalah hutang yang harus sifatnya itu produktif, ya, bukan hutang yang sifatnya itu konsumtif. Hutang produktif misalnya memang betul-betul untuk makan, karena Nabi sendiri dalam riwayat sebelumnya itu berhutang makanan, ya, gandum dari seorang Yahudi, itu diperbolehkan. Tetapi
Tapi kemudian hutang itu ya itu adalah yang sifatnya itu produktif, sedangkan yang konsumtif untuk sesuatu yang sifatnya itu kurang bermanfaat atau mungkin sifatnya itu hanya sekunder, maka hendaknya kita jauhi. Kemudian ketika kita sudah memiliki hutang, hendaknya kita itu berniat untuk membayarkannya atau sesegera mungkin untuk membayarkannya. Kenapa? Karena orang yang meninggal dalam keadaan masih hutang itu akan tertangguh ya. Bahkan dalam satu riwayat itu seorang yang syahid kemudian ternyata dia itu masih punya hutang, maka dia itu akan tertangguh untuk masuk ke surga ya, sebelum ada walinya ya, ahli warisnya atau orang lain yang membayarkan hutang tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mulianya ya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka itu begitu mulianya sampai kemudian menanggung dari hutang saudaranya, hutang orang lain. Ini juga masuk ke dalam masyru'iyatu kafil, yaitu menanggung hutang dari orang lain untuk dibayarkan dengan tujuan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari hadis ini kita dapat menjalankan salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjaga diri dari hutang ya. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan hutang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.